Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dalam banyak hal itu biasanya beda dengan Habib Rizik. Tapi dalam hal ini, masalah perbedaan penetapan hari raya ini menurut saya sangat setuju saya. Dan karena setuju, saya tidak ada salahnya. Menurut saya kita harus jujur, kita harus fair. Kalau memang kita setuju, ya kita katakan setuju. Mungkin meskipun dalam banyak hal kita beda. Intinya apa? Habib Rizik ini menandaskan. Dan ini memang selama ini terjadi kesalahpaham di tengah masyarakat. Selama ini kan terjadi semacam pemahaman bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal ini dikarenakan perbedaan metode. Yang satu menggunakan metode hisab, hitung-hitungan, yang satu metode ru'yah atau melihat. Itu bisa nggak benar, memang nggak benar. Dua-duanya itu menggunakan hisab. Perbedaan itu terjadi karena kriteria ketinggian ketinggian rembulan. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal sehingga naik sedikit. Itu meskipun derajatnya belum nyampe 1, pokoknya 0 plus itu sudah bisa karena wujudul hilal. Nah, yang ruqyah itu memang harus bisa dilihat. Artinya tetap dihitung lah. Derajatnya sekarang itu disepakati. Ini yang menyepakati bukan hanya NU ya. Kalau kita lihat yang ada kan perbedaan itu NU dan Muhammadiyah. Ini enggak. Ini disepakati oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, pemerintah Brunei Darussalam, dan pemerintah Singapura. Mereka menyepakati sekarang 3. Kalau dulu 2, mulai 2 tahun ini kalau nggak salah itu menggunakan 3 derajat. Jadi kalau di bawah itu ya sulit memang dilihat. Nah, oke, itu intinya yang perlu saya tandaskan di cuplikan ataupun di kutipan ini, bahwa masyarakat harus tahu bahwa perbedaannya itu, lagi-lagi saya ulangi, perbedaannya itu bukan masalah hisab dan ru'yah, tapi perbedaannya itu di penetapan kriterianya. Ayo kita bersama-sama kita ikuti apa yang disampaikan Habib Rizik ini. Ada mengatakan ini perbedaan karena ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Bukan itu saudara. Perbedaannya bukan soal hisab dan ru'yah, tapi juga menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama hisab juga beda saudara. Saya kasih contoh, sesama hisab sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Sepakat, semua ahli hisab sepakat bahwa bulan itu besok di atas 0 derajat, mencapai 1 derajat. Tapi dalam beberapa hitungan berbeda. Apakah besok itu saudara 1,2 derajat atau besok itu 2, sekian derajat? Dari segi derajatnya sendiri sudah berbeda dalam beberapa sistem hitung falak. Nah, kemudian bagi yang hisab ini sendiri saudara, belum tentu semuanya lebarannya Jumat, belum tentu. Ada yang pakai hisab, lebarannya tetap Sabtu saudara. Loh, kenapa bisa? Jadi kalau orang pakai hisab, terus dia punya kriteria yang wujudul hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat lebaran ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Tapi ada yang ngitung hisab, ini hilalnya masih di bawah 2 derajat. Jadi bagi mereka di bawah 2 derajat, itu belum tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanur ru'ya, di bawah 2 derajat, nggak mungkin bulan kelihatan, saudara. Sehingga dengan ilmu hisab juga, mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30. Artinya berdasarkan hisab pun mereka bisa menetapkan Ramadan hari Sabtu. Kira-kira jelas tidak? Apalagi yang punya prinsip 8 derajat. Nah, kalau dia menetapkan, enggak, kriterianya harus 8 derajat saudara, maka lebarannya Sabtu. Nah, jadi itu sama-sama hisab beda saudara. Kita belum bicara ru'yah nih. Sama-sama hisab sudah berbeda. Jadi jangan kaget. Jadi enggak semua hisab itu lebarannya Jumat. Ada yang hisab lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di kriteria.
tahun lalu, tahun kemarin dan tahun ini pemerintah kita memakai kriteria 3 derajat. Sebelum-sebelumnya pemerintah kita memakai kriteria 2 derajat. Nah, jadi saudara, kalau besok itu kalau berdasarkan Sulamun Nairan udah lebih dari 2 derajat, saudara. Tapi kalau pakai epimeris di bawah 2 derajat, saudara. Nah, sekarang saudara perlu kita ketahui di sini bahwa yang hisab ini, saudara, bisa lebaran Jumat, bisa lebaran Sabtu. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang yang ru'yah, saudara, yang ru'yah pun juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama meru'yah, walaupun sama-sama ngelihat, saudara. Besok lihat bulan, saudara. Katakan ada yang lihat. Nah, begitu ada yang lihat, belum tentu juga, saudara, dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang dilihat itu bulan ada, tapi bulan itu hitungannya 2 derajat. Sementara dia punya kriteria 3 derajat, tetap saja belum masuk bulan baru menurut kriterianya. Jadi kalau besok ada masyarakat yang melihat bulan, saudara, terus pemerintah nggak nerima, jangan kaget. Karena pemerintah menerapkan syarat 3 derajat, saudara. Nah, jadi bagaimana untuk mengambil kesimpulan ini? Sebagai penutup saya ingin sampaikan, bagi masyarakat awam yang nggak ngerti hisab, nggak ngerti ru'yah, nggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai, nggak pusing kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisab, dia punya hak untuk mengikuti hisabnya. Bagi yang paham ru'yah dan meru'yah, dia punya hak untuk mengikuti ru'yahnya. Nggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, cuma untuk jamaah, pengurus, anggota maupun simpatisan Front Persaudaraan Islam, saya sarankan. Saran boleh diterima, boleh ditolak. Saya sarankan, kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan kelihatan. Silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tapi kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu, ya kawan. Takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu. Jadi masyarakat nggak bingung. Kira-kira jelas tidak? Oke, pemirsa, menarik ya. Saya harap ini betul-betul dijadikan betul-betul diperhatikan. Jadi intinya satu, bahwa jelas dipaparkan secara gamblang. Perbedaannya itu bukan metode, tapi soal kriteria. Yang satu memang menggunakan wujudul hilal 0 tambah sedikit sudah, yang satu itu menggunakan imkanur ru'yah itu sekarang 3. Dan itu tadi saya sebutkan memang tidak hanya Indonesia, tapi beberapa negara sekitar kita. Terus kemudian yang menurut saya perlu dicermati juga, perlu kita perhatikan juga, tadi pesannya Habib Rizik adalah untuk masyarakat awam, untuk masyarakat yang tidak tahu ilmu falak, tidak menguasai ilmu hisab, lebih baik ikut pengumuman pemerintah. Sekali lagi, lebih baik mengikuti keputusan pemerintah. Tapi bagi yang menguasai ilmu falak, silahkan dia melakukan penghitungan sendiri dengan hisab. Seandainya dia mengatakan sudah, silahkan dia akan mengakhiri puasanya. Karena kalau dia sudah yakin itu sudah masuk Syawal, kan haram hukumnya puasa. Atau ada yang meru'yah nanti sore, seandainya ada yang lihat, tapi pemerintah tidak menerima karena pemerintah menetapkan kan minimal 3. Seandainya tidak diterima, bisa berarti Jumat besok itu tidak puasa, karena memang kalau dia sudah lihat, ya dia tidak boleh puasa. Cuma tadi himbauannya, sholat idnya lebih baik bareng-bareng, ya, sholat idnya bareng-bareng hari Sabtu. Nah,
Ini menurut saya himbauan tadi, menurut saya kalau kita ikuti, menurut saya akan membikinkan kita adem. Memang yang namanya khilafiyah, perbedaan dalam hal-hal yang istihadiyah, hal-hal yang sifatnya fikih itu mungkin terjadi. Nabi kan memerintahkan berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Mungkin ini di sini kan memang bisa penafsirannya dua. Mungkin ada yang memaknai bahwa melihat itu bisa dengan hisab saja cukup. Tapi yang satu kan melihat itu bisa saja melihat itu bahwa memang harus melihat. Lah, kalau bisa dilihat itu imkanur ru'yah memang nggak mungkin di bawah 2 derajat itu nggak mungkin. Apalagi kalau 0 tambah sedikit itu nggak mungkin. Oke, itulah dalam fikih kadang khasanah Islam, dalam ilmu keislaman itu seperti itu. Jadi bisa jadi di hadapan Allah dua-duanya bisa jadi benar. Maka yang terpenting jangan sampai gara-gara khilafiyah itu kita secara sosial terganggu. Jadi yang kebetulan tadi kalau himbauan tadi itu kan harusnya kalau toh memang berbukas tidak sama dengan pemerintah, itu lebih baik tadi disarankan sholat idnya bareng-bareng. Saya nggak tahu ini nanti akan menjadi ada perdebatan lagi. Tapi intinya untuk moto sholat jangan vulgar. Kalau kemarin yang kasus di Pekalongan dan Sukabumi itu kan awalnya kan mau di alun-alun. Mungkin itu juga harus dipertimbangkan oleh yang memutuskan untuk menggunakan hisab wujudul hilal hari Jumat. Karena memang lebih baik kalau disarankan banyak orang itu memang jangan vulgar ketika terjadi perbedaan, dan yang disepakati agar diikuti itu adalah keputusan pemerintah itu untuk menyatukan saja. Oke, saya pikir itu semoga apa yang kutipan hikmah yang kita tampilkan hari ini betul-betul akan membawa tambah ilmu bagi kita sehingga kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.